Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali. Kemudian pada kesempatan kali ini pula saya akan sedikit mengulas terkait dengan Quo-Vadis mau dibawa kemana perbankan syariah di Indonesia ini oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Sehingga pada kesempatan kali ini kita akan bercerita mengenai Asta-Cita Prabowo atau 8 cita-cita Prabowo ketika mencalonkan sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Baik, langsung saja. Sebelum kita lebih jauh membahas terkait dengan perbankan syariah di Indonesia, mengapa perbankan syariah di Indonesia ini sangat penting untuk kita ketahui arah jalan kebijakannya ke depan. Kita akan sedikit mengulas terkait sejarah perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah ini adalah perbankan yang beroperasi berdasarkan dengan prinsip-prinsip Islam yang telah mengalami perjalanan panjang dari awal pendirian hingga perkembangan saat ini. Dari awal kemunculannya tentunya banyak tantangan dan juga rintangan yang dilalui oleh perbankan syariah. Perbankan syariah juga telah memainkan peran penting dalam perekonomian nasional maupun global. Ini terbukti dengan bertahannya perbankan syariah di Indonesia yang telah melalui krisis moneter pada tahun 1998. Sebenarnya konsep awal perbankan syariah ini mulai muncul pada abad ke-20-an sebagai respon terhadap gerakan neorevivalis dan modernis dalam Islam. Upaya pengelolaan dana yang secara non-konvensional di beberapa negara seperti Pakistan dan Malaysia bahkan sudah sejak tahun 1940-an. Kemudian untuk bank syariah sendiri yang pertama berdiri secara internasional adalah MIT Gemer Bank yang didirikan di Mesir pada tahun 1963. Bank ini adalah bank yang beroperasi tanpa bunga dan menerapkan sistem bagi hasil. Keberhasilan MIT Gemer Bank ini kemudian menjadi bukti awal bahwa perbankan syariah dapat diterapkan secara praktis dan efektif. Nah, kita lanjut ke sejarah perbankan syariah di Indonesia. Di Indonesia sendiri perbankan syariah mengalami perjalanan yang cukup panjang. Bisa kita lihat dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat. Bank Muamalat ini didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia dengan bekerjasama beberapa pengusaha muslim dan pemerintah. Bank Muamalat ini menjadi pionir perbankan syariah di Indonesia yang membuka jalan bagi pengembangan sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pada awal berdirinya, Bank Muamalat ini belum memiliki regulasi yang pasti. Artinya, bank ini masih berjalan secara bersamaan dengan bank konvensional. Hanya saja dalam sistem transaksinya dengan memenuhi beberapa akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian pada tahun 1998 disahkanlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memungkinkan bank konvensional untuk membuka unit usaha syariah. Nah, unit usaha syariah ini yang kita kenal sebagai unit usaha yang berdiri di bank konvensional. Contohnya unit usaha syariah Bank BRI, ada unit usaha syariah BRI Syariah. Nah, seiring perjalanan waktu, kesadaran masyarakat di Indonesia terhadap perbankan syariah ini cukup meningkat. Ini dibuktikan ketika tahun 2008 bank syariah mengalami pertumbuhan yang cukup besar, sehingga pada tahun itu pula disahkanlah undang-undang
nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, di mana undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Nah, ini adalah beberapa tokoh-tokoh penting yang memiliki peran dalam pendirian sekaligus pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Ini salah satunya ada Kiai Haji Ma'ruf Amin yang pernah menjadi wakil presiden. Kemudian ada Bambang Brojonegoro, adalah mantan Menteri Keuangan, di mana beliau ini memperkuat perbankan syariah melalui sektor keuangan dengan berbagai kebijakan, termasuk dalam pembentukan KNKS atau Komite Nasional Keuangan Syariah, di mana KNKS ini penting dalam mengkoordinasikan pengembangan ekonomi keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia. Ada juga mungkin yang tidak termasuk di sini adalah Harudin Yusuf Habibie, mantan presiden kita yang keempat. Dia juga menjadi salah satu tokoh penting awal mula pendirian perbankan syariah di Indonesia. Ketika pendirian atau perkembangan perbankan syariah di Indonesia ini tentunya memiliki beberapa tantangan, di mana ada tantangan awal perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama terkait dengan resiko pengalihan dana. Yang dimaksud resiko pengalihan dana ini adalah resiko pengalihan dana dari bank konvensional ke bank syariah, terutama ketika suku bunga menguat. Kemudian kesesuaian dengan sistem konvensional, di mana perlunya adaptasi dengan sistem perbankan konvensional yang dominan di Indonesia. Bahkan sampai saat ini pun Indonesia masih menganut dualis monetary banking. Artinya kita antara bank konvensional dengan bank syariah ini masih berjalan beriringan, sehingga ini akan mengkhawatirkan terhadap gerakan fundamentalis. Kemudian pada awal pendiriannya pula, kesiapan masyarakat Indonesia ini masih sangat kurang, di mana resistensi dan kesangsian atas keabsahan model keuangan syariah di Indonesia belum sepenuhnya siap menerima bank syariah, karena masyarakat pada saat itu masih minim literasi terhadap keuangan syariah atau perbankan syariah. Yang berikutnya tantangannya adalah manajemen dan operasional perbankan syariah, di mana belajar dari manajemen bank konvensional untuk meningkatkan efektivitas dan menghindari konflik internal. Kemudian literasi masyarakat yang kurang juga, sehingga bank syariah ini cukup merayap. Artinya perkembangannya agak sedikit pelan dibandingkan dengan perbankan konvensional yang sudah sejak kolonialisme ada di Indonesia. Kemudian tantangan lanjutannya adalah dari sisi infrastruktur dan juga regulasi, di mana kurangnya infrastruktur dan regulasi yang sesuai untuk bank syariah sehingga sulit beroperasi secara maksimal. Yang berikutnya, minimnya sarana promosi dan sosialisasi. Minimnya informasi dan publikasi mengenai kegiatan bank syariah sering diartikan sebagai bank konvensional dengan bagi hasil. Seperti kita ketahui, saat ini masih banyak masyarakat kita yang beranggapan atau berpendapat bahwa bank syariah ini adalah bank konvensional yang disyariahkan atau hanya mengganti nama saja, mengganti akad saja, pada praktiknya sama-sama. Nah, ini yang masih sebagian besar masyarakat di Indonesia kurang memahami, sehingga tugas kita sebagai ekonomus, sebagai mahasiswa ekonomi syariah, tentunya kita harus sedikit demi sedikit memberikan edukasi dan juga literasi pemahaman kepada masyarakat mengenai perbankan syariah. Nah, kemudian kenapa perbankan syariah ini dianggap penting oleh pemerintahan kita di Indonesia, khususnya sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia? Karena perbankan syariah ini memainkan peran penting dalam ekonomi global. Yang pertama terkait dengan inklusi keuangan, di mana perbankan syariah ini dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pembiayaan, terutama di negara-negara dengan populasi muslim yang besar seperti Indonesia.
pembangunan berkelanjutan yang mendukung proyek-proyek yang berkelanjutan dan etis sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Kemudian perbankan syariah juga bisa menjadi alternatif pembiayaan atau yang masyarakat kita kenal sebagai kredit. Nah, perbankan syariah ini juga memberikan alternatif pembiayaan yang berbasis bagi hasil dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di mana perbankan syariah ini menghindari adanya sistem bunga. Berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga, di perbankan syariah ini kita menerapkan sistem bagi hasil. Kemudian bank syariah juga memberikan dukungan kepada UMKM dengan bantuan modal, bantuan pembiayaan dan sebagainya. Kemudian masa depan perbankan syariah di Indonesia. Masa depan perbankan syariah dan keuangan syariah tentunya sudah tercium sejak zaman presiden-presiden sebelumnya. Nah, kemudian pada saat pemilihan presiden tahun 2024 kemarin, salah satu paslon calon presiden dan wakil presiden yaitu Bapak Prabowo Subianto dan juga Bapak Gibran Rakabuming Raka ini adalah salah satu calon presiden yang mengaungkan atau yang mengajak masyarakat kita ini untuk menerapkan sistem syariah di Indonesia, khususnya dalam sektor perbankan syariah, di mana dalam salah satu debatnya bahkan calon wakil presiden kita adalah Gibran Rakabuming Raka. Beliau menekankan akan menjadikan ekonomi syariah ini sebagai pilar ekonomi Indonesia bahkan dunia, yang mana salah satu cita-cita atau visi misinya adalah meningkatkan posisi Indonesia dari peringkat SGIE yang sebelumnya ada di peringkat 3, kalau bisa kita menjadi peringkat 1, yang dimana peringkat 1 saat ini adalah masih dipegang oleh negara Malaysia. Nah, kontinuitas dan transformasi ekonomi syariah di Indonesia ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Presiden B.J. Habibie, ditandai dengan dibentuknya perbankan Bank Muamalah, di mana Indonesia ini sudah memiliki fondasi yang kokoh terkait perbankan syariah. Kemudian ruang untuk inovasi, terdapat peluang untuk lebih meningkatkan kinerja ekonomi syariah melalui informasi dan percepatan dengan fokus pada aksesibilitas bagi masyarakat kecil dan mikro. Kenapa bank syariah ini dianggap penting untuk kita kembangkan? Nah, ini kita bisa lihat mengenai kinerja impresif Bank Syariah Indonesia atau BSI yang sebelumnya dimerger dari 3 bank negara, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah. Kemudian merger menjadi Bank Syariah Indonesia, di mana pada bulan Maret tahun 2024 Bank Syariah ini memiliki total aset sebesar 258 triliun. Kemudian BSI juga mencatatkan laba bersih sebesar 1,7 triliun. Dan yang mencengangkan atau yang membanggakan dan juga menjadi peluang untuk kita mengembangkan perbankan syariah Indonesia adalah Bank Syariah Indonesia ini menjadi salah satu bank dengan nasabah terbesar di dunia, yaitu sebanyak 5 juta nasabah. Nah, bagaimana caranya atau bagaimana solusi tawaran yang diberikan oleh Presiden kita Prabowo Subianto dan juga wakilnya Gibran Rakabuming Raka untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia? Salah satunya yaitu yang pertama melalui penguatan regulasi dan juga pengawasan, di mana dengan membuat kerangka hukum yang kuat, pengembangan regulasi yang komprehensif dan transparan, serta pengawasan yang ketat untuk memastikan kepatuhan dan integritas perbankan syariah. Kemudian kita juga harus menerapkan standar internasional, di mana penerapan standar internasional ini untuk menentukan kredibilitas dan kepercayaan terhadap perbankan syariah Indonesia di mata dunia. Karena Gubernur Bank Indonesia yaitu Peri Warjio selaku CEO CEC atau Chairman Executive Committee bersama anggota Islamic Financial Service Board
menginisiasi transformasi strategi dan standar internasional keuangan syariah global untuk memperkuat resiliensi keuangan syariah serta mewujudkan infrastruktur berupa pedoman dan standar regulasi yang sejajar dengan industri keuangan konvensional. Nah, standar internasional ini sedikit demi sedikit kita rancang bagaimana caranya agar kredibilitas dan akuntabilitas bank syariah di Indonesia ini sedikit dilihat di kancah internasional. Nah, peran ekonomi syariah menuju Indonesia Emas 2045 yang sering digaung-gaungkan oleh calon pemimpin bahkan presiden kita, di mana Indonesia Emas tahun 2045 salah satunya yaitu Indonesia menjadi 5 besar ekonomi dunia dengan PDB hingga 9 triliun. Ini cita-cita yang dicita-citakan oleh Bapak Prabowo Subianto. Kemudian bagaimana caranya beliau untuk penguatan atau mengembangkan perbankan syariah di Indonesia yang selanjutnya yaitu melalui penguatan lembaga ekonomi syariah dengan cara kerjasama, penguatan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar kementerian dan lembaga terkait yang mengelola ekonomi syariah. Nah, pada zaman sebelumnya mungkin antara lembaga satu dengan lembaga yang lainnya ini kita berjalan sendiri-sendiri. Namun Presiden Prabowo ini ingin antara lembaga, menteri, kementerian, badan ini adanya sinergi agar pengawalan terhadap perbankan syariah ini bisa lebih meluas, bisa lebih menyeluruh sehingga untuk pengembangan bank syariah ini bisa lebih cepat. Itu cita-citanya. Kemudian akselerasi dengan mempercepat pembangunan ekonomi syariah untuk memastikan bahwa negara kita ini tidak kehilangan momen, di mana momen saat ini masyarakat Indonesia dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki peluang yang besar untuk meningkatkan sektor syariah, baik dari sistem keuangan syariah, pariwisata syariah, fashion halal, produk makanan halal dan lain sebagainya. Indonesia ini memiliki momen yang tepat sehingga cukup tepat Prabowo Subianto ingin menjadikan ekonomi syariah sebagai pilar ekonomi Indonesia bahkan dunia ini, karena Indonesia telah memiliki berbagai peluang, berbagai momen yang cukup untuk dijadikan sebagai senjata agar Indonesia dapat menjadi pilar ekonomi dunia. Kemudian efektivitas juga dengan cara memastikan badan pengawas ekonomi syariah berjalan efektif di bawah pemerintahan baru yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah, ini salah satu cara yang dilakukan agar adanya sinergi antara badan, antar kementerian dan juga antar lembaga, yaitu melalui transformasi KNKS menjadi badan, sehingga nanti badan ini akan diawasi langsung di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah, yang berikutnya terkait dengan bagaimana cara pengembangan bank syariah di Indonesia, yaitu dengan mengembangkan sumber daya manusia di perbankan syariah itu sendiri. Yang pertama melalui pendidikan. Nah, terkait pendidikan ini mungkin beberapa waktu lalu Indonesia khususnya dalam bidang pendidikan telah membuka beberapa program studi terkait khususnya dengan yang berhubungan dengan syariah. Misalnya ada ekonomi syariah, program studi ekonomi syariah, ada program studi perbankan syariah, ada program studi akuntansi syariah, ada program studi manajemen bisnis syariah. Nah, pengembangan program-program studi ini, pembukaan program-program studi yang berbasis syariah ini salah satunya adalah untuk menunjang bagaimana ke depan cita-cita Indonesia menjadi pilar ekonomi syariah dunia ini dapat terrealisasi karena kita memiliki SDM yang mumpuni. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah sertifikasi, di mana perbankan syariah ini sesuai dengan cita-cita mantan Bank Gubernur Indonesia yaitu Bapak Peri Werjoyo, di mana adanya standarisasi internasional, sehingga
Sertifikasi ini juga menerapkan sertifikasi profesional untuk meningkatkan kompetensi dan kredibilitas SDM, yaitu khususnya terkait dengan sertifikasi keuangan yang berbasis syariah. Dan yang berikutnya adalah melalui peningkatan kualitas dengan cara mendorong pengembangan riset dan inovasi di bidang perbankan syariah. Nah, yang perlu kita sama-sama kawal juga selain dari sektor infrastruktur, dari sisi regulasi dan kekuatan hukum, bagaimana caranya promosi inovasi produk dan juga layanan dari perbankan syariah ini dapat tersalurkan secara cepat. Dan mungkin dapat kita bedakan antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah ini perjalanan cukup, kalau bisa dibilang perbankan syariah agak lambat. Karena apa? Karena perbankan konvensional selain sudah dikenal lebih lama oleh masyarakat Indonesia, perbankan konvensional juga salah satu contohnya misalkan BRI ini promosinya cukup pasif, cukup aktif, bahkan sampai ke desa-desa, ke pelosok desa dengan adanya mantri BRI. Ini yang menawarkan produk-produk BRI agar dikenal oleh masyarakat luas. Berbeda dengan perbankan syariah, di mana perbankan syariah ini saya rasa promosinya masih kurang dengan dibuktikan banyaknya masyarakat yang kurangnya memiliki akses terhadap perbankan syariah. Bahkan ada juga masyarakat yang tidak tahu apa itu bank syariah. Karena apa? Karena promosinya yang kurang. Nah, dengan adanya teknologi digital di Indonesia saat ini, diharapkan promosi produk ini dapat berjalan secara cepat. Kemudian juga dengan adanya inovasi produk, mungkin produk pembiayaan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, misalkan di masyarakat yang mayoritas adalah petani, mungkin kita bisa tawarkan produk pembiayaan bayar panen. Artinya kita berikan modal ke petani untuk menanam apa yang mau dia tanam, misalkan padi, berkebun, jagung dan sebagainya. Kita berikan modal di awal, nanti bayar ketika sudah panen, misalkan 4 bulan atau 6 bulan. Itu yang salah satu contoh inovasi produk yang dapat kita berikan. Kemudian adanya kolaborasi untuk mendorong kolaborasi antara perbankan syariah dengan lembaga keuangan non-bank dan fintech syariah. Kemudian juga cara yang berikutnya adalah dengan meningkatkan literasi dan pemahaman terkait keuangan syariah. Dengan cara yang pertama, mengedukasi masyarakat. Nah, mengedukasi masyarakat ini adalah tugas kita selaku mahasiswa ekonomi syariah khususnya. Kita perkenalkan kepada masyarakat, kita edukasi masyarakat bagaimana caranya masyarakat ini dapat membedakan, tidak lagi memiliki persepsi, wah perbankan syariah ini hanya perbankan konvensional sebenarnya yang dihalalkan, yang disyariahkan, hanya mengganti label syariah, hanya memberikan label syariah. Itu yang masih masyarakat kita memiliki persepsi seperti itu. Oleh karena itu, pengembangan perbankan syariah ini berjalan lambat karena masyarakat kurang edukasi terhadap masalah tersebut. Kemudian juga akses layanan ini berhubungan juga berkaitan dengan infrastruktur, di mana masyarakat yang berada di pelosok, di pedalaman ini masih kurang memiliki akses terhadap perbankan syariah, karena perbankan syariah ini masih jarang ditemui di daerah-daerah terpencil khususnya. Kemudian cara yang berikutnya, visi misi yang berikutnya terkait dengan mau dibawa kemana perbankan syariah di Indonesia oleh pemerintahan Prabowo dan Gibran ini, untuk menyongsong bagaimana ekonomi syariah di Indonesia ini dapat menjadi pilar ekonomi dunia, yaitu dengan cara sinergi perbankan syariah dengan sektor real. Yang pertama dengan cara investasi, di mana kita mendorong investasi di sektor real yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mungkin investasi di sektor real yang dengan prinsip konvensional sudah banyak kita temui, tapi
yang berdasarkan prinsip syariah masih sangat kurang yang saat ini. Kemudian yang kedua adalah melalui partnership atau membangun kemitraan yang erat antara perbankan syariah dengan sektor real. Dan yang ketiga melalui pembiayaan dengan meningkatkan akses pembiayaan bagi sektor real melalui pembiayaan sektor perbankan syariah. Nah, kesimpulannya dari Astacita atau 8 cita-cita Prabowo terkait dengan ekonomi di Indonesia khususnya, salah satu yang menjadi hal penting mengapa kita angkat perbankan syariah ini karena beliau sendiri yang menyatakan bahwa beliau bercita-cita ingin menjadikan ekonomi syariah di Indonesia ini menjadi pilar ekonomi dunia. Sehingga kesimpulannya, perbankan syariah ini dengan sejarahnya yang kaya dan berbagai peran pentingnya dalam ekonomi global tadi menawarkan alternatif keuangan yang etis dan juga berkelanjutan. Perbankan syariah ini terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan zaman sehingga membuka jalan bagi masa depan yang lebih inklusif dan sejahtera bagi masyarakat di seluruh dunia. Tentunya perbankan syariah ini dapat berkembang bukan hanya semata-mata tugas pemerintah kita, tetapi adanya sinergi, adanya kerjasama, adanya dukungan dari masyarakat juga agar perbankan syariah di Indonesia ini bisa lebih berkembang, bisa lebih maju dan bisa sesuai dengan cita-cita Presiden dan Wakil Presiden kita meningkatkan posisi Indonesia dari yang sebelumnya peringkat 3 di indikator SGIE atau State Global Islamic Economic, dari yang sebelumnya di posisi 3, kalau bisa kita geser negara Malaysia di posisi pertama. Itu cita-cita Bapak Prabowo Subianto. Baik, mungkin hanya sekian pembahasan kita terkait dengan mau dibawa kemana perbankan syariah di Indonesia ini oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Cukup sekian, banyak kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.